terkait dengan kegiatan BIMTEK hari ini intinya apa aja? Kegiatan kita pada hari ini melakukan bimbingan teknis kepada perangkat desa seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat. Betapa pentingnya sebenarnya bagaimana kita mengelola sektor pajak kita. Namanya memang pajak sifatnya memaksa. Banyak sumber dari pajak, termasuk pengelolaan sumber daya alam kita, yang bisa kita konversikan menjadi pemasukan yang nanti akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan-pembangunan. Baik dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten dan provinsi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedikit kami akan memberikan gambaran bagaimana peran kita di sini dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah. Dalam rangka juga melakukan optimalisasi, tadi telah kami sampaikan, kita sebenarnya mempunyai banyak potensi-potensi yang kita bisa kelola sehingga bisa menimbulkan anggaran yang bisa masuk ke dalam kas kita, baik itu kas desa, kas daerah, sehingga itu bisa kita kelola dengan baik dalam mewujudkan dari program-program kita. PPD sedikit lanjut mas, lanjut. Nah, Bapenda selaku OPD yang diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan daerah, ini kita ada 11, yaitu adalah PBBP 2. Nah ini PBBP 2 ini erat kaitannya nanti kepada bapak-bapak desa dan kelurahan nanti dalam mengelolanya. Dan yang kedua adalah BPHTB, ini juga sektor pajak yang memang sudah dilegitimasi oleh pemerintah melalui undang-undang untuk kita bisa menarik uangnya dari proses peralihan hak. Nanti akan kami sedikit sepintas kami gambarkan proses PBB dan BPHTB, karena ini pasti akan sangat menyentuh nanti kepada pelaksanaan Bapak dan Ibu Kepala Desa di lapangan, karena pasti akan banyak pertanyaan, banyak komplain. Pasti yang paling banyak itu pasti komplain Pak, karena ini pelayanan kita oleh masyarakat kepada kita. Makanya kalau tidak kita sampaikan secara informatif kepada masyarakat, masyarakat pasti penafsirannya sendiri-sendiri. Karena persoalan pajak ini, karena walaupun sifatnya memaksa, karena yang keluar itu adalah duit, siapapun orang kalau keluar duit itu pasti dia akan keras-kerasan dulu, akan ngeyel-ngeyel dulu mengeluarkan duit. Orang nggak punya hutang kok disuruh mengeluarkan duit gitu untuk pemerintah. Tapi karena mungkin ada asumsi-asumsi yang sifatnya negatif terhadap pelaksanaan di lapangan, membuat masyarakat itu enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Terkait dengan kegiatan BIMTEK hari ini intinya apa aja? Kegiatan kita pada hari ini melakukan bimbingan teknis kepada perangkat desa seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk melakukan kegiatan pengelolaan pajak di tingkat desa. Khususnya kegiatan kita yang paling terupdate ini adalah pendataan kendaraan bermotor. Kenapa pendataan kendaraan bermotor ini harus dilakukan melalui tingkat desa secara berjenjang nanti sampai dengan kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten, agar kita bisa mendapatkan data yang betul-betul valid, data yang betul-betul real sesuai dengan kondisi yang ada. Berapa jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena ini sangat berperan sekali dalam hal nanti kita bisa menghitung potensi dari pajak kendaraan bermotor kita. Sehingga nanti itu juga akan berpengaruh terhadap PAD, baik itu provinsi secara umum dan Kabupaten Kota Waringin Barat secara khusus. Nah, kalau kita bicara Bang, kalau Samsat ini kan wilayah teritorialnya kan provinsi ini. Nah, daerah sampai sejauh mana apa yang didapatkan inputnya daerah itu?
Pajak kendaraan bermotor ini nanti dalam pola pembagiannya adalah dari dana bagi hasil. Jadi pemerintah kabupaten akan mendapatkan dana bagi hasil dari provinsi dari pajak kendaraan bermotor. Nanti juga ini berdasarkan aturan peraturan perundangan yang ada, nanti juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, nanti ke depannya tahun 2024 dan 2025, peran Kabupaten Kota Waringin Barat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ini sudah sangat besar, sehingga kita langsung mendapatkan perolehan pajak kendaraan bermotor ini dari masyarakat yang ada itu langsung masuk ke dalam RKUD. Nanti sesuai dengan PP-nya nanti akan diatur, jadi pembagiannya 60 dan 40% nanti pembagian antara provinsi dan kabupaten. Kepada warga masyarakat terutama. Nah, kepada warga masyarakat khususnya dari tingkat desa, kelurahan, ayo daftarkan kendaraan bermotor kita dan taat wajib pajaknya membayar pajak kendaraan bermotor ini untuk mensukseskan peningkatan PAD kita di sektor pajak kendaraan bermotor yang nanti pajaknya itu akan kita gunakan untuk membangun daerah kita. Nah, sedikit Bang, kalau kita seandainya ada kendaraan yang sudah mati, apakah ini ada kebijakan walaupun batas waktu yang sudah habis masa berlaku gitu? Pemerintah baik dari tingkat provinsi nanti yang dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor mungkin telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotornya, baik yang sudah misalkan sudah habis masa waktunya maupun yang misalkan dia keterlambatan dalam pembayarannya sudah dituangkan mungkin di dalam peraturan-peraturan, baik itu peraturan menteri, peraturan gubernur, kalau dari kepolisian mungkin dari peraturan Kapolri, sehingga mungkin masyarakat bisa mencari info terkait dengan tata cara misalkan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dalam kondisi apapun nanti bisa dilayani langsung mungkin di kantor Samsat yang terdekat.